We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya RR Sasmaya Hati. Boleh biasa dipanggil Bu Rara ataupun Bu RR. Mungkin ada yang banyak yang bingung sih RR itu apa. Jadi boleh panggil RR atau Rara ya. Jadi nama saya RR Sasmaya Hati. Kalau lengkapnya Raden Roro Sasmaya Hati ya. Saya backgroundnya dulu S1 di UMA sebagai sarjana psikologi, kemudian S2 di USU untuk magister profesinya. Dan sekarang saya lagi kuliah hukum lagi. Oke, saya ada sharing juga untuk sosmed ya. Barangkali ada yang mau follow, tapi di situ boleh nanti kalian DM saya kalau menanyakan tentang hal-hal masalah CV, interview, bagaimana tips-tipsnya supaya lolos masuk ke perusahaan dari pandangan HRD. Itu boleh nanti, tapi syaratnya harus follow saya dulu ya. Jadi kan bisa DM saya. Karena saya beberapa kali sudah di DM ada teman-teman kalian kemarin yang lain ya. Ternyata banyak yang bikin CV-nya salah, nggak deket. Kalau saya HRD-nya pun saya nggak mau. Karena kontennya itu sangat kurang. Karena setiap perusahaan itu dia tidak akan melihat langsung Anda, tapi harus melihat dulu nilai jual Anda itu seperti apa yang ditampilkan di perkenalan pertama, yaitu berkas atau dokumen atau sebuah CV. Whatever itu ataupun application letter ya. Jadi disitulah nanti kita bisa berkomunikasi untuk di awal sebelum langkah berikutnya. Jadi saya mau alumni rumah CV-nya juga harus bagus, kontennya juga harus kena, dan tentunya supaya itu bisa ditarik oleh perusahaan. Oke, itu saya hobi memang reading, traveling ya pasti traveling, dan saya memang lover banget. Itu terus kemudian kalau traveling saya biasanya membiasakan bekerja sambil traveling. Jadi saya selalu ada moto itu workation atau work vacation, bekerja sambil jalan-jalan. Oke, ini sebagian pengalaman kerja saya ya. Ini sebenarnya pengalaman dari S1, karena S1 saya juga sudah bekerja ya. Dan saat itu saya masih di Head Accounting and Finance di sebuah perusahaan punya James Yadi saat itu. Tapi akhirnya saya memilih Fakultas Psikologi sebagai passion saya, dan saya fokus di dunia HR untuk saat ini. Saya mengambil psikolog sebagai di bidang industri dan organisasi. 3 perusahaan terakhir saya yang saya jalani setelah HRD, setelah di Permata Hijau Group PHG, saya ada perusahaan PMA dari Pakistan, kemudian PMA Thailand, dan yang terakhir sekarang PMA Malaysia. PMA itu adalah perusahaan permodalan asing. Dan tentunya kalau kalian punya goal untuk masuk perusahaan, saya harapkan kalian join PMA. Kenapa? Fasilitas, salary, benefit itu akan luar biasa dibanding perusahaan-perusahaan yang selain PMA. Itu pandangan saya ya. Jadi ayo punya goal di situ. Kalau mau bekerja, kecuali tadi mau berwirausaha, nanti boleh sama Pak Bobi tanya-tanya lebih lanjut bagaimana berwirausaha atau menjadi entrepreneurs. Tapi kalau memang kalian targetnya setelah lulus akan bekerja, tentunya kalian juga harus punya nilai jual yang lain daripada yang lain. Oke, siap? Kita akan training materi. Siap? Masih lemes-lemes ya? Kayaknya gak ada semangat gitu. Ayo, siap? Siap. Bapak ya siap? Siap. Oke, terima kasih. Saya juga selain itu aktif berorganisasi. Mungkin ada beberapa organisasi yang saya ikutin di dalam bidang HR sebagai praktisi. Itu saya ada aktif sebagai Vice President di HR Community Sumut. Boleh searching nanti HR Community Indonesia itu apa. Dan di situ adalah semua kumpulan dari manajer-manajer HRD. Ini yang tadi saya tangkap ya, Pak Bobi menjelaskan tentang koneksi atau connecting ataupun ada orang dalam. Kalian harus punya koneksi di situ. Makanya di sini kita ada komunitas. Semua manajer HRD seluruh perusahaan. Bahkan ada beberapa di Jakarta, Pekanbaru, dan yang
lain, kita ada punya klubnya. Itu HR community. Itu adalah manajer HRD-nya semua. Pintu gerbang ke sebuah perusahaan, kalian harus keluar nomornya atau permisinya pasti ke HRD. Itu Human Resource Department atau SDM. Oke, dan saya aktif juga di partai politik ya. Saya saat ini sebagai wakil ketua di Provinsi Sumut untuk Partai Perindo. Kemudian satu lagi karena saya hobi menembak ya, tapi bukan menembak cowok nih, ya ataupun menembak cewek gitu. Jadi saya hobi syuting ya, syuting untuk menembak. Jadi saya masuk ke Perbakin dan saya wakil ketua di Sumut. Oke, yang hobinya mau ke Perbakin silahkan kontak saya, kita join bareng di lapangan untuk turnamen. Oke, next. Oke, ini tujuannya ya. Setelah mengikuti materi ini, saya harapkan bagaimana saudara membuat CV yang bagus. CV ya, kurikulum vitae atau disebut tata riwayat hidup. Kemudian bagaimana proses interview kerja. Prosesnya itu kalian harus tahu. Kenapa sering terjebak di dalam interview itu harus seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul? Ini nanti saya akan kasih bocoran ya, pertanyaan untuk fresh graduate yang biasanya dan selalu ditanyakan oleh HRD. Ada 11 pertanyaan. Oke, kemudian itu ya tujuannya lebih percaya diri dan siap menghadapi dunia kerja. Oke, next. Ini adalah proses dari rekrutmen di dalam perusahaan. Harus ada lamaran dulu, CV, kemudian psikotes, interview, kadang ada FGD, dan kesehatan itu adalah sebuah medical check up. Next. Bagaimana mencari pekerjaan? Susah ternyata mencari pekerjaan. Tidak ada koneksi, ada lagi nggak punya orang dalam. The power of orang dalam katanya lebih ya, selangkah lebih maju. Tapi ini kita jangan berbicara dulu yang itu ya. Jadi ini susahnya bagaimana looking for a job. Next. Nah, sekarang permasalahannya apa? Kenapa dari 1000 CV yang saya kirimkan ke setiap perusahaan mana aja, tapi satu pun tidak ada yang ditelepon kalau saya akan dipanggil untuk tahap berikutnya? Apa kesalahan yang terjadi di situ? Hal-hal apa yang tidak bisa akhirnya saya tembus, hanya masih di tahap paling pertama, screening file atau berkas. Nah di situ kalian aja nggak lulus, gimana mau ke tahap berikutnya? Ibaratnya PDKT sama cewek, baru mau minta nomor handphone aja nggak berani. Gimana mau tahap komunikasi selanjutnya? Kan gitu. Oke, next. Ini nanti bisa dipelajari aja, dibaca-baca ya. Tapi nanti saya akan lebih suka saya semuanya jawab. Apakah CV-nya itu kurang menarik? Apa yang dibuat itu kurang lengkap? Ataupun proses yang dibutuhkan perusahaan itu nggak sesuai dengan klasifikasi dari perusahaan ya. Oke, next. Ini contoh application letternya. Next. Ini nanti bisa kalian pelajari secara baca-baca aja. Tapi nanti saya akan lebih oke, CV, masuk ke CV. Ya, udah di situ dulu. Nah, ini dokumen yang menjelaskan siapa diri Anda, pencapaian apa yang sudah dilakukan di masa lalu, kemudian bagaimana relevansinya pengalaman terhadap pekerjaan yang dilamar. Nah, ini sering menjadi miss di sini. Siapa diri Anda? Nggak diceritakan, cuma cerita nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain itu. Hanya biodata secara tertulis aja. Tidak menceritakan siapa diri Anda, gimana HRD-nya mau kenal. Yang pertama harus Anda tampilkan juga di situ. Ceritakan tentang diri Anda, kelebihan Anda apa di situ. Strength and weakness. Kenapa disebut strength and weakness? Saat Anda menampilkan, saya orang yang berkomunikasi yang bagus, saya memiliki kemampuan bernegosiasi sebagai negosiator. Saya begini. Nah, saat di situ Anda sudah menjelaskan semua. Jangan lupa, weakness-nya juga ditampilkan. Aduh Bu, kalau weakness-nya ditampilkan kan jadi ketahuan kelemahan saya. Tidak apa-apa, ditampilkan saya sering lupa terhadap sesuatu. Atau saya tipenya orang yang pelupa. Tapi
saat ini saya akhirnya melakukan atau membuat catatan di agenda saya atau diary saya untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan supaya saya tidak lupa. Nah, itulah yang jenius. Ada strength, weakness, tapi langsung dikasih solusi di dalamnya. Ditutup, di underline dengan kalian punya solusi untuk mengatasi. Oke? Next. Tertarik? Lanjut kita? Oke? Selanjutnya ini adalah tips and trick. Mungkin lebih dibaca-baca aja ya. Saya sebenarnya harus membacakan kayak gini, nanti kalian boleh baca-baca sendiri. Tapi pada intinya dari CV, ada beberapa yang sudah DM saya, kemarin kan sudah join ya, Fakultas Psikologi dengan Fakultas Pertanian. Nah di situ ada beberapa data yang tidak ditampilkan dalam CV. Memang CV-nya bagus, bagus dalam arti secara penampilan, tapi isinya nggak ada. Saya pun kalau nggak SD-nya udah dibuang sampah langsung. Sorry ya, langsung. Saya 3 kali di perusahaan asing dan orang-orang dulu yang saya rekrut itu bukan cuma warga negara Indonesia. Beberapa manajer yang saya rekrut adalah dari Thailand, kemudian dari Filipina. Sebelum saya di BMA Malaysia ya, BMA Thailand. Jadi ada beberapa manajer dari Filipina. Itu Mr. Conrado, kemudian ada yang dari Jerman saya rekrut juga. Kenapa? Kebutuhan dalam perusahaan mengharuskan kita akhirnya rekrut yang di luar, karena yang di Indonesia saat itu tidak mencukupi kapasitasnya. Itulah persaingan. Ini adalah bukan 4.0 lagi, tapi udah 5.0. Jadi semua persaingan di dunia kerja, di dunia industri itu sangat luar biasa. Tapi masih adakah peluang untuk saya sebagai seorang sarjana hukum ataupun sarjana teknik? Ada, tapi di mana peluang itu? Nah, disitulah apakah Anda sudah memenuhi karakteristik dari kandidat yang dicari dari perusahaan? Oke, ini contoh gambaran CV, ya. Mungkin di sini ada saya contoh ini punya siapa nih, Sutarna ya Bu. Jadi ini di sini memang, oke saya lebih dekat lagi ya. Ini menjelaskan profil siapa diri Anda. Karena saya kan nggak kenal si Sutarna ini siapa gitu. Tiba-tiba masuk lamaran, baik online ataupun offline. Masuk CV, kemudian menjelaskan ini. Dan ini yang selalu miss itu untuk nomor handphone. Berikan nomor handphone agak lebih besar dari tulisan. Misalkan sama dengan tulisan pendidikan, cuma nomor handphone dan di bold. Supaya suatu saat ada panggilan, itu lebih enak. Anda lebih langsung tersambung ya, karena kalau nomor handphonenya kecil-kecil, apalagi paling terakhir nomor handphone ditaruh paling bawah lagi. Ini seringnya kadang mahasiswa baru yang baru lulus fresh graduate, kenapa nomor handphone ditaruh suka kalian di sini kayak syarat dan ketentuan berlaku gitu? Kenapa gitu? Itu informasi loh yang mau dihubungin sama HR-nya. Nanti jangan sampai HR-nya silam nggak pakai kacamata, nggak lihat nomor handphone, ada nomor yang bisa dihubungin, jauh buang. Sementara Anda harus bersaing dengan si tumpuk lamaran segini setiap hari di setiap perusahaan. Oke? Ini adalah contoh yang agak simpel ya, tapi kurang maksimal. Nah, ini boleh seperti ini ya. Tapi di situ menjelaskan latar belakang pendidikan. Dan latar belakang pendidikan jangan cuma dituliskan cuma dari SMA. Kalau bisa dari SD loh ditampilkan. Supaya kita tahu, entah Anda SD-nya 12 tahun, mana kita tahu. Ada apa kan gitu, ada yang 1 tahun berhenti, lanjut lagi nanti tahun kedua lagi. Jadi 12 tahun SD-nya kan kita nggak tahu, lulus tahun berapa. Kemudian masuk ke SMA-nya, SMP-nya seperti apa. Atau kayak saya dulu, SD 8 tahun, tapi berpindah-pindah, maksudnya pindah-pindah gitu. Jadi karena berpindah-pindah, ada yang apa ya, ada berapa kali saya sekolah SD. Gitu. Jadi kan ada sesuatu di situ. Mungkin saat itu berpindah-pindah. SMP saya 2 kali SMP. Ada SMP yang A dengan SMP B. Karena berpindah-pindah. Hidupnya juga berpindah-pindah kan. Oke. Nah, ini adalah contoh CV yang jangan Anda tampilkan kalau Anda tidak masuk ke dunia periklanan atau biro periklanan. Ini boleh kalau misalkan mau tampil ataupun mau
Ini saya agak cepat-cepat aja ya. Psikotes, next. Ini tahap kedua. Selanjutnya setelah CV, psikotes, suasananya bagaimana? Oke. Ini sekedar teori, saya akan cepat-cepat aja ya. Kecerdasan, yang dicari itu pasti kecerdasan ya, kecerdasan umum, kemudian sikap kerja, kepribadian, kepemimpinan. Kalau misalkan teman-teman di sini semua mau menjadi supervisor ya, untuk level paling bawah sebagai leader tuh biasanya kan supervisor. Nah, jadi supervisor itu kan berarti kan punya jiwa leader atau kepemimpinan. Di tes ini psikotes akan muncul atau tidak? Oke, next. Nanti akan di-share ya sama Mbak Mas MC ya, semua untuk materi ini boleh diminta. Oke, next aja, next. Ini contoh psikotes yang dapat stimulus ya. Oke, tips dari psikotes nggak terlalu banyak sih, hanya cuman yang penting persiapkan diri secara fisik dan mental. Itu pesan saya. Nggak perlu belajar buku-buku yang bagaimana atau anak psikologi, nggak perlu, tapi tetap jaga kesehatan supaya besok fit. Itu tips yang paling utama. Hindari minum minuman manis atau makanan-makanan manis supaya nggak terpacu nervous. Itu tipsnya untuk menghadapi psikotes ya. Oke, next. Nah, masuk sesi interview. Langkah ketiga, sesi interview ini pasti yang agak-agak deg-degan. Di sini di interview itu ada 3 pertanyaan. Langsung nextnya aja ya, yang ada 3 pertanyaan. Ini mungkin secara penampilan, nanti saya akan jelaskan detail aja. Di next aja langsung 3 pertanyaan, Mas. Oke, ini penampilan dulu. Ini, oke. Ini seperti ini ya. Gayanya harus memang rambut rapi, kemudian wajah bersahabat, dan tentunya baju akan berpengaruh. Oke, next aja. Tenang, nanti kita bahas langsung ini ya. Kalau ini teorinya nanti bisa dibaca aja. Oke, next, langsung di terakhir aja. Nah, ini. Oke, ada 3 pertanyaan dalam sesi interview. Pertanyaan yang merupakan klarifikasi dari fakta. Itu apakah konsistensi, kejujuran. Kemudian pertanyaan berupa pendapat. Logikanya seperti apa berpikir dan sistematika berpikir Anda. Ini yang ditanya dari interviewer. Kemudian ada pertanyaan jebakan. Nah, ini jebakan pertanyaan. Saya akan close materi dan saya akan langsung tanya jawab supaya kita bisa berdiskusi. Tapi saya akan jelaskan dulu untuk bagaimana sih kalau misalkan kita menghadapi interview. Tadi CV udah, kemudian tadi psikotes, dan ini sesi final itu interview. Sebelum kita negosiasi gaji lah kalau dibilang ya, terakhir kali. Jadi pas lagi mulai, ada panggilan sampai sesi interview. Mas, Mbak besok datang ya ke kantor PT ABCD dan besok interview jam 10. Oh, besok saya dapat undangan interview dari PT ABCD jam 10. Datangnya dari rumah, udah rumahnya jauh di ujung sana, datangnya setengah 10 dari rumah dan akhirnya sampainya jam 10 pas. Apa yang Anda rasakan? Masih ngos-ngosan, masih belum stabil detak jantung, masih capek. Mana lagi lagi berantem sama supir angkot di jalan lagi, kan? Itu semua jadi beban akhirnya. Kalau memang interview jam 10, 30 menit sebelum sesi interview Anda harus duduk di situ. Atau paling lama masih. Kenapa saya bilang 15 menit sebelum sesi interview masuk ke ruangan itu? Supaya Anda bisa mengatur nafas dulu, tenang, stabil, mempelajari lingkungan sekitar. Kira-kira siapa rival saya ini? Dari universitas mana? Alah, kalau dari sana bisa lah itu lewat kayak gitu-gitu. Jadi ada di situ ada satu yang mewujudkan supaya lebih percaya diri. Jangan ketemu temennya, aduh rivalnya orang rapi banget, saya kayak gini gitu. Jadi Anda harus menampilkan lebih dari mereka apa? Nggak cuma sekedar penampilan. Ya. Jadi karena sudah masuk ke interview, oke, time, waktu. Dan biasanya tuh kalau saya tim rekrutmen atau HRD-nya itu akan melama-lamakan. Kita uji dulu, tahan nggak dia nunggu interview jam 10, ternyata dipanggilnya jam 12. Ada itu biasanya tim yang mengobservasi.
Dia akan melihat ini si anak gimana ya, tahan nggak ya? Oh, itu dia. Sesi pertama kali masuk ke perusahaan juga Anda akan jumpai biasanya security. Tegurlah bagus-bagus security ini. Jangan pernah membuat kesan pertama yang menjengkelkan ataupun tidak humble. Sekalipun Anda tadi jutek, berantem sama pacar atau berantem di rumah sama orang tua atau nggak cocok pendapat atau segala macam, tolong jangan bawa moodnya itu ke ruang interview ataupun ke tempat Anda mau melamar pekerjaan. Jadi di situ nanti Anda akan bertemu security tegur baik-baik, kemudian minta tolong Pak, gimana ya ruang untuk interview, saya ada panggilan ini. Oh di sana Mas. Terima kasih ya, jangan lupa senyum. Walaupun nanti lagi berantem masih mukanya itu masih kaku gitu ya, masih kaku gitu. Jadi usahakan smile, humble sama orang. Karena Anda tidak tahu, entah itu yang jadi security itu bosnya yang lagi nyamar, tahu nggak? Nggak kan? Nanti dari 5 kandidat tadi yang ramah sama saya cuma 1, yang 4 udah langsung pulang aja katanya. Selesai gitu. Kemudian ada lagi nanti tahap berikutnya, Anda kan masuk ke resepsionis, ke ruangan, segala macam. Nah, yang pertama penampilan. Kalau dipanggil interview, tolong yang sebagai laki-laki rambut rapi, tetap ya, bangun itu harus gosok gigi, mandinya, kemudian ya pakai sedikit parfum lah. Tapi parfumnya jangan yang bikin pusing interviewernya gitu. Pokoknya wangi, rapi, senyum, dan baju itu harus rasi. Jangan di bawah warnanya merah, di atas warnanya kembang-kembang, bunga-bunga. Kemudian sepatunya warna oranye. Nah, tolong, itu memang hal yang simple. Silakan, it's okay, itu mode yang kalian suka. Tapi saat menghadapi dunia kerja, Anda harus serius, formal. Tidak boleh main-main. Semua formalitas itu harus Anda pakai, karena itu menentukan profesionalisme. Personality branding ya. Jadi profesional. Sekalipun kayaknya kantornya nggak meyakinkan ini, nggak seekspektasi yang saya bayangkan gitu. Tapi tetap Anda harus memakai baju yang formal. Nah, kemudian tahap berikutnya nanti saya akan kasih sesi ya. Saat masuk ke ruang interview. Oke, ini di sini saya sebagai HR-nya, ya. Saat Anda masuk ke ruang interview, misalkan dalam ruangan, misalkan nama masnya siapa? Bintang. Waduh, nyanyi kemarin aku lagu Bintang pula di sini Bu. Jadi ada yang Bintang. Jadi misalkan Mas Bintang coba masuk ke ruangannya Bu RR. Di sana ruangannya. Begitu masuk, oke, kita tahap berikutnya ketok pintu ya. Permisi. Nanti kalau memang belum dipersilahkan duduk, jangan duduk langsung gitu. Itu nggak sopan, ya. Jadi harus dipersilahkan dulu. Mungkin karena ini HRD-nya lagi sibuk buka-buka berkas gitu ya. Berdiri dulu nggak apa-apa, nunggu sebentar, kan nggak sampai 1 jam gitu. Nunggu dulu sebentar, kemudian oh ya, Mas Bintang udah masuk ya, silakan duduk. Masuk, kemudian duduklah dengan tegak seperti ini ya. Jadi nggak boleh kesannya begini atau kesannya terlalu begini. Itu nggak bagus ya, terlalu memberikan skak atau jarak itu juga nggak boleh. Ini kalau berbicara tadi tentang rekrutmen secara offline. Ini yang saya gambarkan masih secara offline. Demikian juga secara online. Karena di musim pandemi sekarang ini sudah banyak ya yang kita rekrut, istilahnya perusahaan-perusahaan merekrut lebih efisien dan lebih cost-nya lebih kecil dengan perekrutan secara online. Perekrutan secara online-nya seperti apa? Sama, walaupun Anda saat mengirimkan CV by email, tapi kembali lagi saat interview itu by phone, by WhatsApp ataupun dengan Zoom meeting atau Google Meet. Itu ya tetap harus pakai baju yang resmi. Minimal kemeja, ya. Jangan sampai pakai kaos, apalagi pakai kaos oblong yang di rumah. Tunjukkan bahwa Anda itu seorang yang layak untuk dihargai tinggi di sebuah perusahaan. Anda punya sifat profesional, siap bekerja. Kapanpun perusahaan manggil, saya siap. Jadi di situ
Kembali lagi, saat walaupun interview by phone, tetap tunjukkan sikap Anda yang profesional. Dari segi duduk ini sudah menentukan juga ya. Kalau ini udah ogah-ogahan. Ini nggak betul ini anak ini. Jadi ini tetap dengan seperti ini, kemudian siap tersenyum. Mungkin sudah berjabat tangan ya dengan interviewernya. Dan akhirnya kita langsung sesi di tanya jawab. Okay. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. Perasaan saya setelah mengikuti PMDK 2021 ini, saya terasa bahagia banget, senang karena ditemukan sama orang-orang hebat. Dan saya bersyukur dapat ilmu baru di sini, cara pembuatan CV, cara masuk kerja seperti apa, pembuka usaha seperti apa, seperti itu. Jadi saya merasa senang hari ini gitu, happy banget gitu. Nah pasti perasaannya sangat senang ya, happy karena di sini juga udah lama nggak ketemu sama teman-teman setelah pandemi dan hari ini bisa ketemu lagi gitu. Pasti tentunya sangat happy lah gitu, apalagi ada MC-MC yang kece dan keren gitu. PMDK 2021 tahun ini sangat menyenangkan, apalagi dengan materi-materi yang luar biasa dan juga MC yang sangat luar biasa, sehingga memberikan kesan yang sangat luar biasa pada PMDK 2021 tahun ini. Seru banget sih, yang pasti banyak banget pengalaman yang nggak pernah kita tahu sebelumnya dan mungkin nggak bakal kita dapat dimanapun kalau kita nggak ikut PMDK ini, karena banyak trik-trik dan banyak pengalaman yang nggak bakal kalian dapat di luar. Kalau feelingnya sih memang awalnya kayak agak boring ya, karena memang kan menaikkan mood orang berbeda-beda, mungkin agak boring. Cuman makin lama makin lumayan lah, bisa memotivasi lagi gitu kan. Kalau saya pribadi memang dari beberapa yang tadi itu udah tahu, kayak misalnya soal HRD itu beberapa saya mungkin udah tahu, cuman menambah lagi. Seperti kayak tadi saat bekerja sama berusaha kewirausahaan gitu kan, kita nggak hanya bisa milih satu tapi dua-dua bisa kita ambil berjalannya waktu seperti itu. Jadi nggak harus memilih, kalau kita bisa dua-dua kita ambil. Keuntungan yang saya dapat di PMDK 2021 saat ini, mungkin saya bisa lebih introspeksi diri, cara pembuatan CV seperti apa, dan dalam bekerja seperti apa. Karena saat ini kan saya juga lagi bekerja. Mungkin apa yang saya dapat di sini dapat saya terapkan di tempat kerja saya, seperti itu. Tentunya sangat banyak ya, apalagi dari tadi pemateri pertama sampai pemateri ketiga itu banyak sekali memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Mulai dari CV hingga gimana cara interview dan bagaimana kita nanti beradaptasi di dunia kerja gitu. Benefitnya dengan ada materi-materi yang diberikan, sehingga memberikan saya menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Banyak ilmu baru sih yang berguna buat kita nantinya, ke depannya nanti. Benefitnya kita lebih banyak tahu lagi, nggak sekedar basicnya saja. Jadi kita menambahkan ke levelnya lagi, level lebih tinggi lagi untuk lebih tahu soal misalnya perusahaan, bagaimana menghadapi wawancara pada HRD gitu. Jadi kita lebih tahu. Eyes open wide and the world is before us. Oke, planning saya ke depannya itu adalah saya akan mengkonsentrasikan kepada diri saya sendiri, bagaimana cara saya agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan hebat dan menunjukkan skill saya betapa saya mampu untuk bersaing di luar sana. Ya, terima kasih. Saran saya sih untuk PMDK selanjutnya itu kepada panitia aja sih, gimana caranya mengkondusifkan peserta gitu agar lebih bagus gitu acaranya dan juga bisa dikontrol secara maksimal seperti itu. Thank you. Nah karena tadi kan udah banyak banget dapat informasi, jadi informasi yang didapat itu rasanya langsung ingin dieksekusi gitu dengan memperbaiki CV dan mungkin banyak hal lainnya lah gitu. Kedepannya saya berusaha untuk merealisasikan dengan materi-materi yang diberikan agar menjadi manusia yang lebih berintegritas lagi. Planningnya untuk ke depan PMDK untuk lebih lagi
memberikan inovasi-inovasi dan narasumber yang lebih bagus lagi sehingga dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Kalau kedepannya sih cari kerja lah ya, cari kerja. Tapi pengennya sih jadi psikolog.